Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur IPDN Sumatera Barat beserta para pengajar dan pimpinan IPDN yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula ada Bapak Camat katanya di sini, yang juga berkesempatan hadir. Beda antara camat sama IPDN, camat pakai peci ya, nah, sama kayak Pak Gubernur ya. Itu yang membedakan dengan IPDN. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang pada kalian, padanya saya dan generasi sekarang menaruh harapan, yaitu adik-adik para praja IPDN. Semoga adik-adik semua diberi kekuatan, keteguhan, kesiapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersama dapat bersilaturahim, dan kesyukuran serta kebahagiaan bagi saya pribadi untuk bisa hadir dan insya Allah berbagi sedikit hal tentang pengalaman membangun Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan melalui sharing ini kemudian ada diskusi dan dialog di antara kita, maka adik-adik para praja bisa mendapatkan satu perspektif yang bisa memperkaya perspektif yang selama ini sudah ada sebagai calon-calon birokrat, teknokrat, dan stakeholder di dalam pembangunan bangsa, pembangunan negara di masa-masa yang akan datang. Dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, setiap masa itu ada tantangannya. Jadi ketika Pak Malik ini sekda saya, beliau menjadi sekda di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu 2 tahun menemani saya. Pada awal kepemimpinan saya di periode pertama dari 2008 sampai 2010 ya Pak Malik. Beliau adalah pimpinan puncak dari mesin birokrasi yang mengendalikan dan memimpin proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu juga dengan mesin-mesin birokrasi yang ada di semua kabupaten kota dan bersama para stakeholders. Maka dulu ketika Pak Malik menjadi sekda dan saya diberi amanah sebagai gubernur, tantangan-tantangan saat itu berbeda dengan tantangan-tantangan saat ini. Tahun 2018, bahkan ketika saya masih menjadi gubernur, saya merasakan bahwa tantangan 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu ketika pertama kali diberi amanah sebagai gubernur berbeda dengan tantangan yang sekarang saya harus hadapi. Artinya kepemimpinan itu dinamis. Kepemimpinan itu harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan zaman. Ada lingkungan-lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan, baik itu di dalam perumusan kebijakan maupun di dalam pelaksanaan dan juga evaluasi pasca pelaksanaan kebijakan itu. Kalau tadi Pak Malik sebagai mantan sekda saya di dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa prestasi-prestasi kepemimpinan di NTB itu bagus. Tentu ini berdasarkan apa yang beliau ikuti dan terlibat di dalam proses pembangunan itu ketika menjadi sekretaris daerah. Tetapi saya ingin sampaikan bapak-bapak dan ibu serta para praja, kalau pendekatan yang dulu itu ketika Pak Sekda bersama saya di awal periode saya pertahankan terus sampai sekarang,
maka bisa saja kemajuan yang dulu pernah terjadi itu tidak lagi berlanjut sampai masa-masa sekarang. Karena lingkungan strategisnya sudah berubah. NTB pada 2008 adalah provinsi yang memang sedang berusaha untuk mencari identitas pembangunannya. Apa yang mesti dia kerjakan? Nah, di sini ada dua pilihan. Ketika kita berbicara tentang masa depan, termasuk ketika Anda para praja bicara tentang masa depan Anda. Dua pilihan itu adalah antara dream and vision. Antara mimpi dan visi. Semua orang bisa bermimpi, tapi tidak semua orang memiliki visi. Apa yang membedakan antara mimpi dan visi? Visi itu ada langkah-langkah terukurnya untuk mewujudkannya. Maka dulu pada awal ketika 2008 saya diberi amanah sebagai pemimpin gubernur di Nusa Tenggara Barat, saya mencoba untuk merumuskan visi NTB pada paling tidak 5 tahun yang akan datang dari 2008 ke 2013. Visi itu kemudian dikunci dalam beberapa term kunci sebagai jangkar dari seluruh proses pembangunan. Maka kita singkat visi NTB itu NTB bersaing, beriman dan berdaya saing. Kenapa kita menggunakan kata beriman? Karena memang ada penghayatan keagamaan yang kuat pada diri kita sebagai manusia Nusantara. Apakah kita beragama Islam atau Kristiani atau Katolik atau Hindu atau Buddha atau Konghucu, semua kita memiliki spiritualitas. Manusia Nusantara itu memiliki spiritualitas dan religiusitas yang kuat sekali. Saya ingin untuk menjadikan religiusitas ini bertransformasi dari sekedar fakta sosial menjadi modal sosial. Apa beda antara fakta sosial dengan modal sosial? Fakta sosial itu adalah hal-hal yang memang kita saksikan. Hari-hari kita merasa kita ini umat beragama. Hari-hari kita merasa bahwa agama itu adalah sesuatu yang memang lekat pada diri kita sejak kita lahir dan bahkan terus insya Allah sampai kita meninggal. Tapi bagaimana menjadikan nilai agama sebagai basis di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan menjadikannya sebagai modal sosial untuk membangun daerah, itulah PR kita. Ketika para founding fathers kita misalnya merumuskan di dalam dokumen tertulis yang paling tinggi statusnya bagi kita sebagai satu bangsa, yang namanya Pancasila, di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Rasa-rasanya para founding fathers itu memang ingin bagaimana kita di Indonesia di dalam membangun republik yang kita cintai ini berusaha menggunakan spiritualitas dan religiusitas itu sebagai modal untuk membangun bangsa. Rasanya itu. Karena tentu para founding fathers tidak meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu sekedar simbolik saja. Sekedar sebagai representasi dari kesadaran kita sebagai manusia Nusantara, kita punya Tuhan, kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak sekedar itu. Tapi ketika itu diletakkan dalam sila pertama, itu adalah dorongan dan pengingat bagi kita semua bahwa agama dengan nilai-nilai mulia yang ada itu harus berperan signifikan menjadi salah satu fondasi di dalam nilai-nilai berbangsa dan bisa merubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Itulah rumusan yang kemudian kami letakkan di dalam visi. Beriman, berdaya saing, karena memang
Nusa Tenggara Barat pada saat itu dari semua indikator-indikator pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi, bahkan di dalam indikator kehidupan berdemokrasi, kita selalu berada pada lapisan bawah. 10 provinsi paling bawah. Pencapaian kinerja pembangunan sosial maupun ekonomi jauh dibanding provinsi-provinsi lain. 2 kata ini menjadi jangkar bagi pembangunan NTB 2008-2013. Lingkungan strategis berubah, maka pada periode kedua 2013-2018 kata jangkar itu ditambah dengan 2 kata lain. Kalau yang pertama itu beriman dan berdaya saing, pada periode kedua itu bertambah menjadi beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Kenapa kata berbudaya kami masukkan di dalam periode kedua? Karena berdasarkan pengalaman interaksi dengan masyarakat, ternyata selain agama ada sistem nilai yang juga memiliki peran yang sangat kuat di dalam membangun kohesivitas masyarakat, menggerakkan masyarakat, mendorong mereka untuk bekerja, untuk melakukan inovasi-inovasi dan membangun diri mereka secara individual maupun kolektif. Sistem nilai itu bersumber dari adat dan budaya kita. Maka kami sandingkan beriman, berbudaya, sama dengan kesadaran yang tadi, bahwa budaya itu jangan kita maknakan sebagai sesuatu yang kita terima dari orang tua kita dan lalu selesai. Tapi mari kita gali dari budaya-budaya kita itu nilai-nilai yang paling kondusif, hal-hal yang paling baik, sehingga kita mampu gunakan sebagai modal sosial kolektif kita untuk membangun daerah. Sejahtera dimasukkan untuk mengingatkan bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saudara-saudara dan adik-adik adalah bagian dari bagaimana kita memulai proses di dalam membangun daerah. Dalam hal ini kasus membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, di dalam perjalanan waktu dengan konsisten pada visi ini, lalu turunan-turunannya, misi-misi, lalu program-program prioritas yang kami lakukan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, Nusa Tenggara Barat mencatatkan prestasi-prestasi. Salah satu di antaranya adalah provinsi yang terbaik selama 5 tahun berturut-turut dari 2011 sampai 2015, provinsi yang terbaik di dalam pencapaian Millennium Development Goals. Millennium Development Goals itu kita tahu adalah komitmen global. Ada tujuan-tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati oleh United Nations atau PBB. Lalu semua negara-negara anggota PBB itu punya kewajiban, moral obligation untuk melaksanakan Millennium Development Goals itu. Alhamdulillah, NTB adalah provinsi yang terbaik di dalam pelaksanaan Millennium Development Goals yang di dalamnya mencakup tujuan-tujuan pembangunan sosial, tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, dan tujuan-tujuan pembangunan yang terkait dengan hak asasi manusia. Ini adalah akumulasi dari seluruh proses pembangunan yang dilakukan. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kepada adik-adik bahwa alhamdulillah rasanya sampai saat ini melihat indikator-indikator makro maupun mikro, baik itu pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial yang ada di Nusa Tenggara Barat yang membaik bahkan dengan sangat drastis, menunjukkan bahwa insya Allah pembangunan di Nusa Tenggara Barat itu istilahnya berada pada rel yang benar, on the right track. Dan mudah-mudahan saya selesai pada bulan September yang akan datang, insya Allah kalau panjang umur. Saya mohon doa dari adik-adik dan para praja semua, mudah-mudahan pemimpin yang hadir di Nusa Tenggara Barat berikutnya
bisa lebih baik lagi menyesuaikan situasi-situasi yang sangat dinamis yang ada menjadi lingkungan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian visi-visi dan program-program prioritas dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika itu. Adik-adik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sengaja menyampaikan kuliah umum ini dari sisi bagaimana kami membangun visi di NTB. Yang ingin saya katakan dan garis bawahi adalah bahwa sesungguhnya proses membangun Indonesia atau NTB secara khusus itu mengambil sumber-sumber utamanya adalah dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Anda boleh saja membaca 1001 buku tentang manajemen. Anda sebagai praja yang sebentar lagi akan menjadi birokrat, kalau istilah sekarang mungkin birokrat zaman now, ya, yang model sekarang ini. Boleh saja Anda baca segala macam teori-teori yang paling canggih tentang pemerintahan. Anda serap, Anda pahami, Anda kuasai, tapi Anda tidak boleh lupa bahwa you are dealing with people. Anda itu berhadapan dengan manusia, makhluk hidup. Dan salah satu ciri manusia yang paling utama itu adalah dia growing, dia tumbuh. Bukan hanya badannya, tapi manusia itu tumbuh dengan pengetahuannya. Manusia itu tumbuh dengan pengalamannya. Manusia itu tumbuh dengan lingkungan sekitarnya. Ketika kita berhadapan dengan manusia, maka tidak ada kata lain bahwa yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memahami manusia itu sendiri. Dan itu tidak cukup dengan buku. Bagaimana kita memahami manusia? Kita lihat dari tata nilai yang mewarnai manusia itu. Ketika misalnya Anda sebagai praja di IPDN Sumatera Barat ini belajar di tanah Minang yang sangat kokoh dan kuat dengan apa yang disebut filosofi orang Minang, adat basandi syarak basandi kitabullah. Itu artinya ada penghayatan keagamaan yang sangat kuat. Anda bisa belajar dari penghayatan keagamaan itu. SKS-nya mungkin tidak terhitung di dalam hitung-hitungan yang formal, tetapi saya ingin yakinkan bahwa akumulasi pengetahuan dari pengalaman berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitar kita, yang menjadi bagian dari komitmen perkhidmatan kita, itu priceless, tidak bisa dihargai. Sangat berharga, tidak bisa diukur dengan uang. Karena itulah yang akan membentuk bagaimana kita kemudian menjadi birokrat yang baik, yang kita semua sudah sepakat bahwa orientasi praja zaman now, masa kini dan seterusnya adalah orientasi sebagai public servant atau sebagai pelayan masyarakat. Saya ingin mengajak adik-adik semua untuk memperbanyak bacaan dan interaksi Anda dengan orang-orang yang memiliki pengalaman real di dalam melaksanakan pemerintahan. Karena sungguh-sungguh batu uji terakhir dari teori apapun namanya, sehebat apapun sebutannya, adalah di dalam pembuktian di lapangan. Boleh saja teori itu argumentatif, bahkan bisa saja teori itu based on katakanlah empiric cases. Dia berbasis pada kasus-kasus empirik di negara lain misalnya. Penulis itu membuat satu formulasi tentang teori pemerintahan yang paling efektif berdasarkan praktik pemerintahan di Amerika misalnya, di Inggris misalnya, di Eropa misalnya, di Afrika misalnya, atau dimanapun. Belum tentu teori yang valid di suatu tempat itu bisa valid di tempat lain begitu saja. Tetap di dalam kita menjadi praja yang bergaul dan berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat,
kita harus paham tentang nilai-nilai pokok yang membentuk masyarakat itu. Dari situlah kita bisa membangun teori kita sendiri. Maka ketika ditanya tentang misalnya bagaimana pemerintahan ala TGB itu, pasti akan berbeda. Saya bisa bercerita tentang pengalaman pemerintahan saya dan mungkin tidak sama atau bahkan banyak bedanya dengan apa-apa yang bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik pernah baca. Kenapa? Sekali lagi karena kita berhadapan dengan manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Kita berhadapan dengan masyarakat yang sangat dinamis pada saat ini. Kalau dulu adik-adik sebagai praja membaca satu buku yang berbicara tentang open government atau pemerintahan yang terbuka. Mungkin isinya ketika bicara tentang open government itu terbatas pada bagaimana pemerintah itu bisa membuka akses kepada publik terkait dengan regulasi-regulasi yang dia keluarkan, terkait dengan kebijakan anggaran, termasuk plotting penggunaan dari semua anggaran-anggaran yang ada di APBD dengan setransparan mungkin. Mungkin pada saat itu open government itu cukup sampai tingkat itu. Tapi sekarang open government itu tidak cukup bicara tentang anggaran yang transparan. Open government itu tidak cukup bicara tentang regulasi-regulasi yang dibuat oleh DPRD dan oleh pemerintah daerah atau di pemerintah pusat itu antara DPR RI dan Presiden. Bagaimana prosesnya dijelaskan kepada publik, tidak cukup. Masyarakat menuntut yang lebih lagi. Apa yang dituntut? Mereka meminta supaya real time, secara live, semua yang terjadi di masyarakat itu bisa langsung ditemukan atau didapatkan solusinya oleh pemerintah. Maka pemerintah, dalam tanda kutip pemerintah daerah, kepala-kepala daerah terpaksa menghadirkan aplikasi-aplikasi yang di situ dia bisa langsung, misalnya masyarakat memotret jalan yang bolong di sini, langsung diupload, kemudian langsung direspon. Lalu kemudian sekolah yang rusak, potret atau bahkan dengan testimoni video langsung diupload, harus langsung direspon. Itulah keterbukaan. Dan bisa jadi masa Anda semua adik-adik ketika nanti telah menjadi birokrat, arti dari pemerintah yang terbuka atau pemerintahan yang terbuka itu sudah berkembang lebih jauh lagi. Maka hal yang kedua setelah pertama, Anda dan kita yang berada di ranah pemerintahan itu mencoba untuk menyerap nilai-nilai terbaik yang hidup di sekitar kita. Menyerap nilai-nilai terbaik yang ada di tengah masyarakat, baik itu nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai lain yang tumbuh dan berkembang yang baik-baik untuk kita jadikan sebagai inspirasi di dalam merumuskan program-program prioritas, melaksanakan proses pembangunan dan pembinaan masyarakat. Maka yang kedua yang diperlukan bagi kita sebagai pelayan publik, birokrat, sebagai praja, sebagai pamong nantinya adalah kemampuan dari kita semua untuk adaptatif. Mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Terlambat kita berubah, zaman akan menggilas kita. Nasionalisme dari warga negara pada masa atau era global seperti ini itu tidak selalu stagnan pada level tertentu. Nasionalisme itu bisa naik dan turun. Dia bisa kuat, dia bisa lemah. Dan di tengah situasi di mana masyarakat itu menuntut birokrat untuk bisa perform
sebaik-baiknya memberikan pelayanan publik yang terbaik, salah satu yang mempengaruhi nasionalisme dari warga dan dari masyarakat kepada bangsanya adalah bagaimana pelaksana pemerintahan di negara itu atau di daerah itu bisa adaptatif dan bisa segera melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh warganya. Suka tidak suka, kita harus melakukan perubahan itu. Yang ketiga, karena kita berhadapan dengan manusia dan ada fitrah pada manusia itu yang disebut dengan al-musawat, bahasa Arabnya, atau egalitarianism. Ada fitrah manusia itu untuk selalu setara. Dia tidak suka dijajah manusia itu. Dia tidak suka direndahkan. Dia tidak suka disingkirkan. Itu sebabnya bangsa-bangsa tidak pernah ada yang rela untuk dijajah. Selalu melakukan perlawanan-perlawanan. Termasuk kita di bumi Nusantara. Kepulauan yang belasan ribu ini. Di setiap sudutnya muncul perlawanan-perlawanan melawan penjajah. Kenapa? Karena memang penjajahan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu rindu pada keadaan di mana dia dihormati, diorangkan. Dia rindu pada keadaan di mana dia diperankan. Maka bagi praja, Anda dan kita semua yang masih berada di dalam ranah pelayanan publik, berada menjadi pelayan masyarakat, mari kita kembangkan pendekatan fungsional, bukan pendekatan struktural. Jadi Anda menjadi pejabat eselon berapa saja, perlakukanlah staf Anda atau orang yang berada di bawah Anda dari sisi golongan maupun jabatan. Tidak sebagai bawahan tetapi sebagai mitra yang equal. Gunakan pendekatan fungsional. Fungsikan masing-masing bagian itu yang berada di dalam ranah kewenangan Anda dengan pendekatan kebersamaan dan sinergi. Gubernur itu biasanya sering disebut sebagai atasan dari bupati wali kota, walaupun tidak sepenuhnya benar. Tapi memang ada kewenangan-kewenangan provinsi itu yang memungkinkannya untuk mengontrol kabupaten kota. Saya tidak pernah menggunakan kewenangan secara represif kepada bupati wali kota. Saya tidak mau menggunakan pendekatan struktural kepada para bupati wali kota. Tapi saya berusaha semaksimal yang saya mampu untuk berinteraksi dengan mereka dengan pendekatan fungsional. Anda bupati wali kota, Andalah orang nomor satu di sini. Karena Anda orang nomor satu di sini, saya juga punya kewenangan di tingkat provinsi. Mari kita sinergikan kewenangan kita masing-masing ini untuk bisa maksimal menghadirkan satu kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pendekatan struktural mungkin bisa menyenangkan kita, membuat orang mungkin merasa takut kepada kita, tetapi tidak akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kolektif jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek bisa saja dia takut, iya, terlaksana. Tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjang tidak mungkin terwujud. Karena salah satu sebab yang paling utama di dalam memastikan satu program itu sustainable adalah apabila para stakeholdernya itu memiliki kerelaan di dalam bekerja untuk mewujudkan tujuan itu. Kalau ada yang tidak rela, sekarang iya, besok bisa saja tidak. Tujuan jangka pendek tercapai, jangka menengah, jangka panjangnya tidak mungkin akan terwujud pada saat ada ketidakrelaan itu. Maka yang ketiga ini penting, bangunlah hubungan yang fungsional dengan seluruh stakeholder pembangunan. Kalau gubernur, ada stakeholder formalnya itu adalah jajaran pemerintahan kabupaten kota.
tapi ada juga stakeholder yang informal berupa kekuatan-kekuatan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Itu juga kita perlakukan secara setara. Pendekatan fungsional, bukan pendekatan struktural. Yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik semua, para praja IPDN yang saya hormati, mari kita tradisikan untuk berpikir dalam perspektif jangka panjang. Salah satu jebakan di dalam sistem kepemimpinan yang sekarang sedang kita anut ini adalah kecenderungan dari sebagian pemimpin untuk berpikir jangka pendek. Dia punya jatah maksimal 10 tahun, baik itu bupati, gubernur maupun presiden. Kalau gubernur itu berpikir untuk kepentingan investasi politiknya, pada saat periode pertama dia berpikir bagaimana supaya ini menjadi investasi politik untuk bisa terpilih pada periode kedua, lalu itu yang menjadi ukuran dari perumusan kebijakan, maka daerah itu pasti akan menjadi korban. Memang pasca amandemen dalam sistem pemerintahan kita itu tidak ada lagi kewenangan MPR untuk merumuskan GBHN. Kita sudah tidak punya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang mengikat semua, siapapun presidennya. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik, walaupun tidak ada pengikat yang mengikat kita suka maupun tidak suka, tapi sesungguhnya, terima kasih, sesungguhnya di dalam kita membangun daerah, melaksanakan tugas kepemimpinan, kita bisa merumuskan perspektif jangka panjang untuk daerah kita. Nah, perspektif jangka panjang inilah yang kemudian di awal sekali pada tahun 2008 menyebabkan saya dan teman-teman di Nusa Tenggara Barat itu menjadikan dua sektor utama, yaitu pariwisata dan pertanian, sebagai core bisnis di NTB. Menjadi sektor utama karena pertimbangan perspektif jangka panjang ini. Kalau pertimbangannya jangka pendek, saya sebagai gubernur tidak akan menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas. Apa sebabnya? Sederhana Bapak Ibu. Karena pariwisata itu tidak 1 rupiah pun uangnya masuk ke provinsi. Pariwisata itu semua penghasilan, baik itu pajak maupun retribusinya, itu masuknya ke kabupaten kota. Tidak ada yang masuk menjadi bagian dari pajak provinsi, tidak ada. Uangnya 0 rupiah. Tetapi dalam jangka panjang, pariwisata itu terbukti di mana-mana di seluruh dunia adalah sektor pembangunan yang paling berkelanjutan atau paling sustainable. Maka ketika menetapkan pariwisata sebagai sektor prioritas pada 2008, saya tidak mikir 2008, 2009, 2010, tidak. Saya mikir NTB 2025, 2020, 2025, 10, 15, 20 tahun ke depan. Dan ternyata alhamdulillah, adik-adik bisa baca dalam statistik pada tahun 2008 400.000 wisatawan yang datang ke NTB. 2017 kemarin sudah 3,5 juta wisatawan yang datang ke NTB.
Artinya ketika kita mampu membangun visi jangka panjang, perspektif jangka panjang, ternyata tidak harus kita menunggu selama itu. Tapi ketika kita sudah confirm sebagai pemimpin menentukan perspektif jangka panjang, kepentingan jangka panjang, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tidak kepentingan orang per orang, apalagi sebagai kepala daerah supaya terpilih kembali, tapi kita berpikir jangka panjang bagaimana membangun satu ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan di daerah kita, supaya tidak naik turun, tapi ada grafik yang terus meningkat untuk pencapaian ekonomi. Ternyata kita tidak usah menunggu terlalu lama. Jadi perspektif jangka panjang dan jangka menengah itu juga ternyata membawa kemanfaatan jangka pendek. Tetapi tidak sebaliknya. Perspektif jangka pendek itu sulit untuk membawa kebaikan dalam jangka panjang. Nah, ini 4 hal yang ingin saya bagi. Selain tentu ada banyak hal-hal yang lain, tapi paling tidak dari 4 hal ini saya berharap kita bisa sedikit berdiskusi sesuai dengan waktu yang ada. Pertama adalah bangun visi yang kuat, bukan berbasis pada teori orang, tapi pada kekayaan nilai yang tumbuh. Khazanah Nusantara yang kuat ini, keagamaannya, budayanya, kearifan lokalnya. Bangun visi berpangkal dari itu. Yang kedua, jadilah individu dan organisasi yang adaptatif, yang selalu siap untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang ketiga, gunakan pendekatan fungsional, tidak struktural di dalam memimpin, baik itu dalam konteks pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan juga pembinaan kemasyarakatan. Dan yang keempat, gunakan perspektif jangka panjang di dalam menentukan apa yang harus Anda kerjakan. 4 hal ini dan hal-hal yang lain, alhamdulillah, menjadikan Nusa Tenggara Barat tidak hanya provinsi yang 4 tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita di luar tambang itu selalu di atas rata-rata nasional, tetapi juga Nusa Tenggara Barat adalah satu dari 2 provinsi di Indonesia yang selama 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi visi yang jelas, kepemimpinan yang fungsional dan tidak struktural, pemerintahan atau kepemimpinan yang adaptatif, dan selalu menggunakan perspektif jangka menengah dan jangka panjang, itu juga ternyata berkontribusi di dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.